promoting safer childbirth. Behind a successful crop in Kenya. Pioneering research on sustainable farming. Behind a child doing homework in Bolivia. Creating networks to distribute solar panels. Tackling extreme poverty and supporting growth and prosperity for all. The World Bank Group. Working with governments, the private sector, and civil society to take on the world's biggest challenges. Supporting each other as trusted partners. Building the knowledge, relationships, and resources to create opportunity and a better life for all. With the World Bank Group by your side, it's possible. We can be prosperous if we can all work together. Our land, our ocean, and we as one people. We all want to modernize, but still keep our local traditions. It's possible to give everyone the tools to prosper. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur, marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit tanpa tiang, bumi sebagai hamparan, dan semua tunduk kepadanya. Yang pada siang hari ini memberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat rezeki, dan nikmat kebahagiaan. Sehingga kita dapat mengikuti acara kita pada hari ini dengan hikmat. Salawat beriring salam, marilah sama-sama kita kirimkan kepada Bapak Revolusi Dunia, Intan Mutiara Padang Pasir dari Mekah, yang telah mengubah wajah dunia dari gelapnya kekafiran sehingga menjadi terang benderangnya keimanan seperti saat sekarang ini, yakninya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua IDA Indonesia Bapak Johnny van Gobel. Yang terhormat Koordinator Pulau Sumatera Bapak Bakhtar Irianis. Yang terhormat Bapak Yanwar. Yang terhormat Bapak Dasril. Yang terhormat Ketua IDA Kota Bukit Tinggi Ibu Isneni Syam, dan para relawan IDA sekota Bukit Tinggi yang berbahagia. Sebelumnya kita ucapkan selamat datang kepada Ketua IDA Indonesia Bapak Johnny van Gobel beserta rombongan yang telah menempati kursi yang kami sediakan. Baiklah,
Kita mulai acara kita pada siang hari ini. Acara yang pertama, lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Nofrialdi dengan sari tilawah Saudari Putih Hasanah Akhtam. Dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون Sadaqallahul Azim. Terjemahan surah Ali Imran ayat 104 sampai 106. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.
Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, "Mengapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu, rasakanlah azab yang disebabkan kekafiranmu itu." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, kata sambutan oleh Ketua Kota Ida Bukit Tinggi. Kepada Ibu Isneni Syam dipersilahkan. Hadirin yang berbahagia, pada hari baik ini, bulan baik, kita akan mendapatkan banyak informasi yang penting. Marilah kita sama-sama dengarkan dan pahami. Dengan ini, saya selaku Ketua Relawan IDA Kota Bukit Tinggi berharap acara kita ini memiliki arti di dalam sanubari. Demikianlah kata sambutan dari saya. Saya tutup dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian teknis pelaksanaan oleh Koordinator Pulau Sumatera kepada Bapak Bakhtar Irianis dipersilahkan. Relawan International Development Association yang kita segera ya. Semoga pertemuan kita ini nantinya membawa hasil yang baik. Kemudian khususnya yang saya hormati Bapak Ketua IDA Indonesia, Bapak Joni Van Bober. Namanya ya, nama beliau agak dengan nama nasabah beliau adalah Iswatun ya, sama. Kemudian terusnya kepada Bapak Das sebagai ya, kota kita dari provinsi, juga Bapak Singgung kita lagi Pak Januar, beliau juga anggota daripada Bapak Ketua. Kemudian ada sekali lagi wanita, Ibu penasih kita lagi yaitu Ibu Linda Rosana sebagai Ketua IDA pada saja. Baiklah Bapak dan Ibu, sebenarnya saya agak rugi ini Bapak Ibu berdiri di hadapan Ibu, terutama sekali dari Bapak Joni Van Bober selaku Ketua IDA Indonesia. Tapi apa boleh buat, beliau tetap memberikan dorongan kepada kita, kepada saya khususnya untuk belajar dalam hal ini. Ya. Kita sama-sama semuanya dari Bapak dan Ibu ini asing bagi kita. Ya, tapi ada pula yang telah terbiasa. Syukur alhamdulillah, bagi yang belum biasa kita biasakan akan terjalin keakraban kita. Nah, sampai di sini ada yang kira paham. Ya, Bapak, Ibu, ya, ada masalah. Kalau ada pertanyaan nanti silakan kita jawab, kita diskusikan bersama. Itu di bidang teknis, ya. Nah, bisa lanjutkan? Nah, oke. Nah, kalau Anda, karena saya tahu ya, saya maaf, saya bahasa saya kadang-kadang orang kurang memahami, makanya saya agak pelan-pelan berbicara. Tapi di tempat yang terbiasa biasanya cepat bicara itu. Saya tahu kelemahan saya itu adalah bahasa saya itu kurang orang memahaminya. Maka saya bicara pelan-pelan saja. Tapi kalau ada yang belum memahami silahkan. Dan tanya dulu, ada yang menolak nak kita itu
diletakkan oleh Ibu Ketua pada bidang tertentu atau divisi tertentu, ada yang menolak? Tidak. Bagus. Iya Bu. Mantap. Ya. Tidak tolak, terima. Tapi Bun, bantu ya. Nah, kasih Pak Wali, Bun bantu ya. Bantunya banyak. Ya. Petunjuk juga boleh. Sedangkan ini sajalah. Kalau ini sabar dulu. Sebentar lagi mungkin habis-habis ya kalau kata Pak Ketua. Ya. Ya Pak, ada pertanyaan Pak? Silakan Pak. Kalau ada pertanyaan, ya. Sambil jalan kita adakan tanya jawab. Ya, ada. Nah, oke. Jadi ingat ya, visi kita tadi itu untuk mencapai visi harus ada organisasi yang baik. Ya. Tanpa organisasi yang baik, visi kita tidak bisa berjalan. Nah, apa itu misi? Misi untuk mengorganisir, untuk mencapai misi. Ya, misi, visi untuk jangka lama, misi untuk pendek. Nah, sekarang lagi masih dalam keadaan teknis. Saya tanya Ibu Kota Bukit Tinggi kemarin bagaimana mengenai pelaksanaan, teknis pelaksanaan pengambilan titik koordinat, Bu? Ya, ya berapa Bu? 12, bagus. Ya bagus. Kota tinggi ke kotanya, ya cuma kecil semua yang seperti gini, lebih sedikit dari Padang Panjang lah. Ibu ini ya juga Padang Panjang ya. Nah, saya rasa pada awal-awal kemarin ya, kita agak kesulitan ya mengambil titik koordinat itu. Ya, kenapa? Karena kita belum lagi terbiasa, itu aja. Nah, pengambilan titik koordinat adalah satu syarat untuk pelemparan uang. Ini saya dengar daripada Bapak Ketua, adalah untuk satu syarat untuk pengambilan uang. Ya. Nah, kenapa? Karena dengan adanya titik koordinat, para pengusaha developer atau pembangunan akan melihat. Disitulah akan mulainya pengolahan. Dilihat, kemudian PT ke lapangan, dilihat, ya, BK-buan RRT, ya, diajukan kepada Dewan. Itu sudah tahu kita semuanya proses itu kan, ya. Jadi, nah, dengan adanya itu, ya, berarti kita sudah bekerja. Nah, berarti kita sudah bekerja. Nah, angka-angkanya mungkin kita tahu barangkali 15% daripada itu milik kita. Tapi tidak dengan arti tidak mengurangi uang yang ada pada proyek. Sudah tahu kita kan? Sudah tahu kita. Sekarang teknisnya untuk kedepannya itu bagaimana Pak? Tentu nanti mudah-mudahan Bapak Ketua nanti akan menjelaskan pada kita berapa proyek yang bisa kita masukkan 1 bulan itu. Apakah boleh terus masuk proyek? Apa tidak? Nanti kita pertanyakan nanti kepada Bapak Ketua IDA Indonesia. Nah, untuk pertama kali, untuk perkenalan lah, saya cukupkan sampai di sini. Nanti saya menginginkan nanti Bapak Ketua IDA Indonesia itu, ya, apabila beliau bicara nanti mohon diperhatikan, kapan perlu dicatat, karena ada hal yang penting yang beliau lakukan nanti, yang dibicarakan tolong dipahami, karena pada saat sekarang lah kita tuh mendapat bertemu muka, lain kali mungkin susah barangkali. Sebab setelah ini beliau juga pergi ke Pekanbaru, juga keliling di Pekanbaru, setelah itu pergi ke Babel, juga keliling. Coba kita bayangkan tiada hari untuk IDA siang malam. Nah, kita oke.
Hanya sampai di sini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencerahan oleh Ketua IDA Indonesia kepada Bapak Johnny van Gobel dipersilahkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin sudah banyak yang mengenal nama saya ya. Namun saya ulangi lagi, nama saya H.E. Johnny van Gobel selaku Ketua IDA di Indonesia. Saya sudah berkeluarga, istri saya satu di Gorontalo, satu di Jakarta, dan mudah-mudahan satu di Pulau Sumatera. Nah, gitu ya. Saya lihat udah terlalu serius. Kita santai aja. Tidak perlu serius. Kalau terlalu serius, malah apa yang saya sampaikan itu lewat begitu saja. Inilah yang kita sangat harapkan. Karena Bapak Ibu, dalam kita merekrut relawan, tidak semudah kita memberikan telapak tangan. Kenapa? Ada dua golongan relawan pada saat ini. Satu itu orang yang terpanggil, relawan yang terpanggil. Dan yang satu karena relawan dipanggil. Kalau kita berbicara relawan yang terpanggil karena gerak Tuhan, harus dia melakukan atau berjuang atau bersama-sama memperjuangkan apa yang telah dia yakini, dan apapun risikonya itu dia akan hadapi sesuai keyakinan dia. Inilah orang yang terpanggil. Apapun bisa dia korbankan demi untuk mewujudkan program yang dia sudah yakini benar. Dan kalau yang kedua adalah relawan yang dipanggil. Kalau kita berbicara relawan yang dipanggil, begitu kita hubungi mereka, misalnya si Harun atau si Apri, bagaimana? Ini kita ada lembaga bla 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 bla. Oh ya, kamu dulu yang jalan, nanti sudah terbukti kamu sudah jalan baru saya bergabung. Tunggu dulu bos, ini lembaganya lain. Oleh karena itu, saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, berbahagialah bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di lembaga ini untuk saat ini. Karena setelah deklarasi yang akan dilakukan secara besar-besaran nanti, maka penerimaan relawan tidak semudah membalikan telapak tangan. Kenapa? Karena harus sudah melalui tes yang sangat ketat. Karena Bapak Ibu yang sudah memberikan jasa, maka lembaga ini menghargai Bapak Ibu yang sudah berjuang tanpa digaji. Kalau sudah nanti masuk menjadi relawan IDA karena yang terdahulu atau yang duluan masuk sudah ada uang, tunggu dulu bos, kalian akan dilakukan tes yang sangat ketat. Jangankan berbicara sudah ada uang. Di daerah saya di Gorontalo sampai saat ini rekrutmennya saya suruh mereka perketat. Bertepatan yang tim seleksi itu hampir semua S2 dan mereka adalah dosen-dosen di perguruan tinggi. Di sini masih bagus. Kemarin yang 150 orang hanya 51 orang yang lulus. Yang benar-benar mereka seleksi. Namun bagi yang tidak lulus tetap kita hargai. Kenapa? Karena mereka dengan sudah sukarela, yang seperti saya katakan tadi, terpanggil untuk bergabung. Jangan dikecewakan. Dilakukan pemberian pemahaman materi kepada mereka, kemudian dilakukan tes untuk kedua kali, sehingga mereka itu nantinya akan menduduki pos-pos atau posisi-posisi yang ada di bawah
sektor-sektor yang ada dalam struktur kita. Kalau mungkin yang tes pertama dia lulus, mungkin dia menjadi kepala sektor. Yang berikutnya menjadi kepala subsektornya, dan seterusnya. Inilah yang pertama saya sampaikan. Tapi kalau saya melihat wajah Bapak Ibu, ternyata di Sumbar ini karena penggeraknya adalah seorang ibu, banyak juga ketuanya ibu-ibu ya. Apa bapak-bapaknya tidak iri? Di Padang ibu juga, ya kan? Di Padang Panjang ibu lagi. Di Bukit Tinggi sama juga. Tapi mudah-mudahan bapak-bapak tidak sampai iri. Di sini kita tidak ada yang menonjolkan diri. Saya berdiri di sini bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu dan Bapak Ibu duduk di situ sebagai murid. Tidak. Kita ini sebagai relawan adalah sama, saling mengisi kelemahan kita masing-masing sehingga kita menjadi kuat dalam melaksanakan, mewujudkan program ini. Bukan berarti harus menonjolkan diri. Itu yang saya harapkan pada relawan semua. Kalau kita sudah merasa lebih dari teman-teman kita, maka tutupilah kelemahan dari teman-teman kita itu, sehingga mereka pun sama dengan kita. Nanti hasil akhirnya kita menjadi relawan yang super fine. Itu yang sebetulnya saya harapkan. Kita belajar otodidak. Saya juga dan tim yang menggerakkan ini baik dari tingkat dewan maupun saya sebagai ketua, itu tidak ada yang ngajari. Kita belajar sendiri. Apalagi Bapak Ibu mungkin semua sudah masuk dalam WBG ya. Sudah masuk dalam WBG. Sudah jadi relawan, sudah resmi. Jadi persyaratan pertama menjadi relawan IDA itu harus Bapak Ibu sudah terdaftar akunnya di WBG. Dan secara resmi maka legal formal kita sebagai relawan yang bergerak berada di kota Padang ataupun Bukit Tinggi itu legal. Kenapa? Karena secara resmi kita sudah diterima oleh lembaga World Bank Group Finance. Karena Bapak Ibu semua ini sudah menerima linknya. Kan ada nantinya link. Kita itu akan terima, oleh karena itu disimpan linknya. Karena itu adalah jaringan untuk kita masuk ke World Bank. Begitu kita mengklik secara otomatis terbuka jaringan ke World Bank, nama Bapak Ibu, pas foto, pas foto Bapak Ibu itu terpampang di layar monitor atau di HP. Jadi secara resmi kita itu sudah legal, itu pertama. Legal kita yang kedua, karena World Bank dari 2012 menerapkan yang namanya lisensi Creative Commons by 3.0. By 3.0 itu dia dari titik 0 sampai 8. Yang sangat urgen dengan visi dan misi kita itu adalah sisi by 3.2, yaitu menjadi perantara atau memfasilitasi antara perselisihan dengan pemerintah. Maka yang paling tepat dari 8 itu yang sekarang kita laksanakan itu. Kalau kita mengambil di tingkat nasional, itu sesuai Undang-Undang Dasar 45, di mana kita sebagai warga negara Indonesia berhak bela negara. Sesuai pasal 27 sampai 33, kita selaku rakyat dan relawan itu berkewajiban menjaga, memelihara seluruh aset-aset negara kita. Itu
yang ada di Indonesia. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1968 tanggal 17 Juni 1968 itu telah dikeluarkan undang-undang yang mempertegas lagi bahwa Indonesia sebagai negara anggota dari Lembaga International Development Association. Maka secara de facto kita punya hak sebagai rakyat untuk menjaga aset kita yang ada di lembaga IDA ini. Kalau seandainya ditanya Pak ya, yang berikut nantinya Bapak Ibu akan diberikan kartu tanda anggota yang nantinya terregistrasi di World Bank Group Finance. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan daftar baik CV, riwayat hidup dari setiap relawan yang wajib diisi, kemudian daftar relawan yang telah diposisikan pada posisi-posisi yang ada dalam struktur wajib dilaporkan oleh setiap ketua IDA baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi untuk diterbitkan yang namanya kartu tanda anggota yang pada intinya kami selaku Ketua IDA Indonesia akan menerbitkan nomor register tanda anggota tersebut. Kira-kira bisa diterima ya? Jangan-jangan makin saya jelaskan makin tidak jelas, karena ada yang saya lihat kepalanya mulai goyang-goyang gini. Sekarang, tapi kalau saya lihat muka-muka yang cerah, terutama ibu-ibu dan bapak-bapak ini, semua sudah tahu, tapi pura-pura aja nggak tahu, ya. Yang sekarang itu kenapa kita masih terlambat melakukan deklarasi? Karena setelah kami evaluasi di lapangan, itu masih perlu pembenahan, terutama dalam hal pemahaman tentang Lembaga International Development Association. Oleh karena itu, Ketua IDA Provinsi maupun Koordinator Pulau Sumatera berkewajiban penuh khususnya untuk Provinsi Sumbar untuk tidak bosan-bosannya memberikan pemahaman kepada seluruh relawan yang ada di Sumbar. Yang dikhawatirkan setelah ini berjalan, bapak-bapak selaku relawan IDA begitu ditanya baik oleh media cetak, media elektronik ataupun oleh tokoh-tokoh masyarakat tidak tahu apa itu IDA. Jangan-jangan IDA ini Rosida, kan begitu kan? Oleh karena itu saya ingatkan ke bapak-bapak, tolong dijelaskan secara sejelas-jelasnya kepada istri-istri. Jangan sampai karena bapak siang malam bisa kiri dialek bahasa masing-masing. Namun perbedaan itu bukan untuk menjadi perpecahan, justru untuk menjadi kuat bagi kita semua, karena itu modal utama untuk mempertahankan NKRI ini. Kira-kira begitu ya. Jadi saya sedikit memberikan penjelasan. Di tahun 1915 itu namanya bukan International Development Association, tapi dia dalam bentuk asosiasi yang kita kenal dengan Part 1. Itu 1915 sudah terbentuk yang namanya asosiasi. Yang pertama itu diikuti oleh 17 negara. Indonesia itu masuk di Part 2 dalam asosiasi ini. Setelah Indonesia merdeka di tahun 45, mulai tahun 49 Bapak Insinyur Soekarno memperjuangkan bagaimana Indonesia itu bisa masuk di lembaga IDA ini.
Maka dimulailah perjuangan ini di tahun 1949. Di tahun 1951 Indonesia secara de facto sudah dapat bergabung di lembaga ini, namun persyaratannya itu harus dipenuhi. Yang pertama, untuk menjadi anggota di lembaga ini jaminannya adalah indeks pembangunan manusia. Karena tanpa manusia tidak mungkin ada pembangunan. Tidak mungkin kan pembangunan ada baru di situ hanya kambing, sapi. Harus manusia. Oleh karena itu jaminan pertamanya itu adalah indeks pembangunan manusia. Di tahun 53 ini Bapak Insinyur Soekarno membawa 25 negara untuk digabungkan di lembaga ini dengan mengatasnamakan relawan dan bukan mengatasnamakan selaku Presiden Indonesia. Maka untuk melengkapi itu di tahun 60 Presiden Soekarno langsung dari Washington DC menuju Sumatera karena untuk melengkapi persyaratan yang disyaratkan, maka Pulau Sumatera yang dijadikan jaminan yang direstui oleh kerajaan-kerajaan maupun kesultanan di Sumatera dengan luas tanah sebesar atau seluas 198.000 hektar. Maka secara resmi di tahun 60 Indonesia menjadi anggota lembaga IDA dan untuk kedua kalinya diproklamasikan kemerdekaan Indonesia di tingkat internasional. Maka dengan masuknya Indonesia di lembaga ini, disitulah lahirnya uang 1 rupiah yang pertama kali untuk Indonesia memiliki mata uang sendiri. Negara yang berdaulat harus mempunyai mata uang sendiri. Kalau kita belum punya mata uang, berarti kita belum berdaulat. Contohnya seperti Timor Leste. Sudah 17 tahun atau 19 tahun kalau tidak salah, 18 tahun terlepas dari Indonesia, namun sampai saat ini belum punya mata uang sendiri dan hanya menggunakan mata uang dolar Amerika ataupun Singapura. Maka inilah yang diperjuangkan oleh proklamator kita, jangan sampai negara kita menjadi negara bulan-bulanan seperti Timur Leste. Sekarang Timur Leste dalam keadaan kritis, tidak punya mata uang dan tidak tergabung di lembaga ini, yang kemudian juga tidak punya hasil bumi yang bisa menjamin mereka bisa masuk dalam lembaga ini. Itu salah satu contohnya. Oleh karena itu, marilah perjuangan dari pendahulu kita ini benar-benar harus kita wujudkan dan sudah saatnya untuk mewujudkan ini. Maka di tahun 67 itu pertama kali Indonesia mendapatkan kredit IDA untuk Pulau Sumatera dan 2 pulau di Jawa, Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk proyek pembangunan irigasi dan rehabilitasi irigasi. Kenapa harus irigasi dan rehabilitasi irigasi? Karena negara kita adalah negara agraris dan rakyat kita paling banyak bergerak di bidang pertanian, perkebunan dan lain-lain. Maka yang sangat tepat itu adalah proyek irigasi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat atau rakyat, khususnya Pulau Sumatera dan Indonesia pada umumnya. Ini berlangsung
tahun 67, 68 Indonesia bergejolak. Politik di Indonesia tidak menjamin program ini bisa berjalan dengan baik. Di mana di tahun 68 itu penyerahan atau pengalihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Maka berdasarkan atau melihat proyek yang telah diberikan kepada Indonesia dengan waktu yang telah ditentukan 9 tahun, maka di tahun 1976 dilakukan audit pemeriksaan oleh Bank Dunia untuk seluruh proyek di Sumatera dan 2 provinsi di Pulau Jawa. Setelah itu Indonesia terputus. Kenapa? Karena presiden yang baru lebih mengandalkan ke sistem manual yang kita kenal dengan warehouse atau banker, sehingga terputus untuk memanfaatkan lembaga ini yang programnya betul-betul membantu negara-negara miskin dan untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di setiap negara anggota tidak terlaksana dengan baik. Namun di sisi lain, setelah kita melihat fakta, setelah tahun 76 itu ada pengeluaran atau bantuan untuk Indonesia. Namun di sisi lain timbul pertanyaan, apakah bantuan itu benar-benar diterima oleh Indonesia atau tidak? Dan ini nantinya akan kami diskusikan dengan RI 1 mungkin dalam waktu dekat ini. Maka dengan kita tidak memanfaatkan lembaga ini, maka Indonesia dikategorikan sebagai negara yang rakyatnya sudah sejahtera. Jadi saya tanya Bapak Ibu, sampai sekarang Bapak Ibu sudah sejahtera? Tapi di luar negeri bilang sudah sejahtera. Belum ya, pada kenyataannya kita belum sejahtera. Kenapa? Ini sengaja dilakukan agar Indonesia itu tidak mengajukan kredit ke lembaga International Development Association, tapi mengajukan kredit ke International Bank of Reconstruction and Development. Saya juga tidak tahu artinya apa itu. Saya minta Bapak Ibu cari sendiri. Saya cuma karena enak untuk mengucapkan saja. Begitu ya. Jadi kalau Pak John, apa itu yang Pak John tadi sebutkan? IBRD Internasional keren sekali. Memang keren, tapi saya juga tidak ngerti apa itu artinya. Silakan cari di YouTube, karena sekarang YouTube itu apa saja yang kita inginkan, nenek YouTube itu kasih, atau nenek Google pasti mereka bisa menjawab. Namun di sisi lain ada buruknya. Jangan terlalu percaya dengan nenek Google, karena pengalaman saya terjadi baru-baru kami ke Medan mengikuti nenek Google, akhirnya kami ke kebun, salah jalan. Yang kurang ajarnya nenek Google ini, begitu salah jalan dia diam. Begitu kami balik, bertepatan yang bawa adalah Pak Yanwar, tinggal 300 meter jalan yang besar, bersuaralah dia 300 meter belok kiri. Saya bilang kurang ajar juga nenek Google ini. Kan begitu, karena sudah mengarah ke jalan yang benar. Jadi bisa kita belajar secara otodidak, tidak perlu harus kita bergantung diri pada orang lain. Oleh karena itu saya sering mengatakan kita ini sama, belajar sama-sama, tidak ada orang bodoh dan tidak ada orang pintar. Timbul kata pintar dan bodoh itu hanya disebabkan oleh kata kerja. Kata kerja yang satu
malas hasilnya bodoh, kan yang satu kata kerjanya rajin, hasilnya pintar. Tapi pada dasarnya kita sama. Oleh karena itu seperti apa yang saya sampaikan tadi, kekurangan teman kita jangan menjadi bahan olok-olokan dari kita yang merasa lebih. Di lembaga ini tidak mengenal siapa lu yang pintar dan siapa lu yang bodoh. Tapi namanya kita relawan yang sudah terikat dengan satu pertalian persaudaraan untuk memperjuangkan ini semua demi kemaslahatan umat, maka kita saling mengisi antara teman kita yang kita anggap kurang dari kita, dan demikian juga yang kurang banyak belajar secara otodidak. Terima kasih, ini pertanyaan yang baik. Tapi sebelum saya bertanya, Ibu sudah dari tadi hadir? Hadir di sini. Semua yang Ibu tanyakan saya sudah jelaskan tadi, ya kan? Tapi mungkin itu yang saya bilang tadi mungkin cuma belum kita perhatian betul. Tapi bagi saya itu tidak menjadi masalah. Yang jelas kita di lapangan itu hanya 3 yang ditanyakan, ya kan? Legalitasmu sebagai relawan apa? Yang kedua, program apa ini di IDA? Yang ketiga, uangnya dari mana? Kan cuma itu yang ditanya. Kalau berbicara legalitas yang seperti saya sudah jelaskan tadi, Bapak Ibu itu kan sudah terdaftar secara resmi di World Bank Group Finance dan sudah mendapat link. Itu salah satu. Yang kedua, lisensi yang kita gunakan yang diterapkan oleh Bank Dunia itu adalah lisensi yang dinamakan Creative Commons 3/3.0. 3.0 itu sampai dari 0 sampai 8. Terakhir itu kalau tidak salah yang berhubungan dengan PBB. Yang paling urgen bagi kita itu adalah 3.2. Kita memfasilitasi perselisihan antar pemerintah. Seperti dana sekarang ini, kenapa pemerintah tidak bisa menarik? Karena pemerintah itu hanya member atau anggota. Yang kedua, pemerintah selaku pelayan publik. Itu tugas pemerintah. Kemudian berbicara dana hibah untuk Pulau Sumatera, itu yang sudah dibebaskan sepenuhnya, ini semata-mata untuk rakyat Sumatera. Kenapa? Pemerintah dalam hal ini tidak berhak terhadap dana itu, karena dana ini bukan jasa dari pemerintah sekarang. Yang Bapak Ibu akan nikmati ini itu adalah hasil jerih payah dari pendahulu kita, jasa mereka yang mereka tinggalkan di International Development Association. Oleh karena itu, kenapa dalam transaksi hibah itu dibebaskan sepenuhnya, sampai termasuk jaminan Pulau Sumatera pun telah dibebaskan. Yang kita khawatirkan bersama, jangan sampai Sumatera ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang bermain di tingkat internasional. Nasibnya akan jadi sama seperti Timur Leste. Kita tidak menginginkan itu. Pasti kita semua yang hadir di sini tidak menginginkan Indonesia itu jadi pecah. Tapi sebetulnya di luar negeri itu mereka sudah tahu Sumatera punya peluang untuk jadi merdeka. Tapi justru kita inilah yang
jadi pengkhianat perjuangan dari para leluhur kita. Walaupun itu bisa, tapi janganlah kita menjadi pengkhianat. Oleh karena itu, inilah kita lakukan untuk mewujudkan rakyat Sumatera itu sejahtera. Kira-kira paham ya? Karena kalau ini mau berdiri itu akan ditunjang oleh PBB. Kenapa? Karena Sumatera ini sudah dibebaskan sepenuhnya. Ini yang kita khawatirkan. Dan sekarang EBS dari Australia sesuai dengan jaringan yang kami lihat itu sudah mulai mengirim surat ke gubernur-gubernur yang ada di 10 provinsi. Yang kita khawatirkan bersama, jangan sampai nasib kita yang ada di sini itu menjadi korban dari mereka yang tidak bertanggung jawab seperti Timur Leste. Dan ini saya rasa kita semua yang ada di sini tidak menghendaki hal itu terjadi. Kan begitu kan? Kalau kita sudah sejahtera, untuk apa yang lain? Kan begitu kan? Yang kita butuhkan ini sejahtera. Orang kalau sudah sejahtera, sudah kenyang perutnya, dia tidak banyak macam-macam. Tenang hidupnya. Tapi bagaimana yang bagian tengah kita ini, belum yang orang di belakang kita bergantung kepada kita, istri anak, pada nangis kelaparan. Ya walaupun kita orang baik, kalau tidak tahan iman, bisa melakukan hal-hal di luar ajaran agama kita. Kan begitu kan? Karena dalam keadaan keterpaksaan, bukan karena kehendak kita. Inilah Ibu. Jadi kalau berbicara program seperti yang sudah ada sekarang ini, tinggal itu dipelajari. Kemudian yang saya titipkan, di seluruh setiap sektor itu segera Ibu Ketua langsung perintahkan relawan yang sudah diposisikan di sektor-sektor itu untuk membuat struktur mikronya khusus sektor masing-masing. Dan terutama di sektor masing-masing itu dibuat satu bahkan lagi tetap di situ yang menyangkut humas. 17 sektor itu diharuskan ada pejabat humasnya. Nanti yang kita harapkan yang duduk sebagai humas ini itu tugas mereka itu berhadapan baik dengan media cetak, media elektronik maupun dengan masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan lain-lain. Mereka yang duduk di humas ini yang ditugaskan memberikan penjelasan itu. Jadi setiap sektor harus ada humasnya, Bunda ya. Itu. Kemudian yang berikut, untuk membuat struktur mikronya, tolong dibuka melalui Google yang namanya Indeks Mundi. Itu semua ada struktur di situ. Tinggal kita menyesuaikan sesuai kebutuhan dari sektor masing-masing. Mundi. Saya merokok ya, bukan berarti ini, tapi payah kalau tidak merokok. Harap malu Pak ya. Jadi itu mulai disiapkan. Kenapa? Yang struktur yang ada sekarang itu namanya struktur makro. Hanya pejabatnya saja, dari ketua, wakil ketua, penasehat, sekretaris, asisten, ke bawahnya sampai sektor-sektor itu pejabat. Apa Bapak Ibu yang pejabat yang kerja? Saya tanya. Kan tidak. Berarti kita buat lagi setiap sektor, setiap pejabat yang diposisikan itu membuat strukturnya, yang pejabat nantinya yang diposisikan di situ adalah pejabat setingkat lebih rendah
dari sektor, mungkin subsektor. Kan begitu, subsektor ini, subsektor ini, subsektor ini. Kalau kita butuh 4, mungkin 4 subsektor yang kita butuhkan. Kemudian setelah kita lihat cukup dengan 4 subsektor, berapa pelaksananya yang melaksanakan itu? Seperti di Bukit Tinggi, berapa kecamatan di seluruh ini? Oh, misalnya ada 50 kan? 50 kecamatan di dalam kabupaten. Apa 50 kecamatan ini bisa dikerjakan oleh 1 orang? Kan tidak mungkin kan? Ya mungkin 10 orang. Supaya setiap orang itu 5 kecamatan. Kalau dianggap 1 orang 5 kecamatan masih berat, jadi tambah lagi. Itulah yang saya sampaikan tadi, sesuai kebutuhan. Dan ini semua akan berjalan secara otodidak. Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Kalau seperti Ibu Ketua di sini, setelah ini kita mulai jalan, yang jelas kita ini tidak tahu apa-apa. Apa Bapak Ibu sudah tahu apa-apa? Anda tahu kan? Sama dengan saya juga tidak tahu apa-apa. Kan begitu. Maka disinilah peranan dari ketua. Kalau di kabupaten, ini kabupaten atau kota Madya? Kota Madya, Bukit Tinggi. Kita menyurati setiap dinas yang berhubungan dengan sektor kita. Misalnya pendidikan kan? Kan ada dispora ya, di kabupaten. Ya kita meminta di kepala dinas 2 atau 3 orang pejabatnya atau stafnya untuk menjadi staf ahli di kita, untuk memberikan pembinaan terhadap relawan kita. Iya kan? Nanti mereka inilah yang berperan untuk mentransfer ilmu mereka ke kita sebagai relawan yang tidak tahu. Jadi tidak perlu takut. Dan kalau ini sudah jalan semua, semuanya kita hargai dengan uang. Kita bayar mereka semua. Kita semua punya potensi. Tolong itu dicamkan bahwa kita sebagai makhluk Tuhan yang dimuliakan, kita punya potensi. Cuma potensi itu belum keluar karena memang belum ada yang kita melakukan apa. Kalau sudah berhadapan dengan pekerjaan, potensi itu akan muncul dengan sendirinya. Itu yang saya katakan otodidak. Jadi tidak perlu takut. Semua ini nanti akan ada pembinaan teknis yang akan dilakukan oleh provinsi. Dari tingkat pusat ke provinsi, provinsi nanti akan melakukan bimbingan teknis ke tingkat kabupaten kota, kabupaten kota akan melakukan ke tingkat kecamatan dan seterusnya. Jadi kita akan tahu pekerjaan. Yang pertama itu sebagai modal utama bagi kita, mau kita belajar atau tidak. Itu saja. Kalau kita mau belajar, pasti bisa. Masa si A bisa, saya nggak bisa? Apa sih keunggulan si A? Kan begitu kan? Semua kita bisa, sepanjang punya niat untuk mau merubah cara hidup kita. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Bunda, bisa dipahami ya? Masih ada pertanyaan lain? Semua bisa saja, Bunda. Jangan yang mudah kita persulit, yang sulit kita permudah. Tolong dicamkan dan diterapkan dalam hidup kita. Kalau itu mudah, kenapa harus dipersulit? Dan kalau sulit, kenapa harus dipermudah? Itu aja. Dan itu saya terapkan dalam hidup saya. Semua ini bisa kita lakukan. Yang tentunya yang saya pesankan, Bapak Ibu semua, itu berkoordinasi antar sektor dan antar pejabat sampai ke tingkat ketuanya. Ikuti garis komando yang ada supaya kita tidak lari dari jalur yang harusnya kita lakukan. Yang berikut, hindari perselisihan atau gesekan sekecil apapun. Kenapa?
Karena ke depan bukan hanya mengurus itu kita. Nantinya kalau ini sudah jalan, pekerjaan terlalu banyak. Oleh karena itu, saya berulang-ulang kali menyampaikan, tanggalkan ego kita, tanggalkan mahkota yang ada di kepala kita. Kita sama. Kenapa ada struktur itu? Supaya kita tersistematis. Tapi sebetulnya kita ini sama. Jadi tidak ada bedanya Bapak Ibu. Di dalam melaksanakan tugas kita ini, yang pertama itu ikhlas. Kita melaksanakan. Kalau dengan ikhlas kita melaksanakan, seberat apapun pekerjaan itu, semuanya terasa ringan. Dan coba praktekkan dalam kehidupan. Apa kata saya ini benar atau tidak? Kira-kira itu Ibu ya. Jadi kalau memang seperti yang ditempatkan di situ, kemudian sudah kena musibah, kasihan juga. Nah, tapi kalau kita pertahankan juga, tidak mungkin dia bisa kerja, ya kita ganti. Kalau memang ada adiknya, kita cari dulu yang ada di lingkungan keluarganya. Kalau seandainya itu tidak ada, baru kita ambil dari luar. Kira-kira begitu ya. Ya, terima kasih. Ya, silakan Bapak. Terima kasih. Pertanyaannya, adakah panduan untuk kami relawan untuk melaksanakan tugas? Yang jelas ada, dan itu sudah selesai kami susun. Bahkan panduan itu nantinya menjadi acuan bagi dunia internasional. Dan itu sudah diluncurkan setelah tanggal 17. Silakan tinggal diambil di WA, di print. Panduan itu sudah ada, tinggal kita memprint. Nanti bicarakan dengan ketua IDA masing-masing untuk sementara bagaimana kita menanggulangi itu. Dan itu sudah dikirim Bapak ya. Kemudian kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, didiskusikan sama-sama. Ada teman kita yang sudah lebih memahami, tolong sampaikan ke teman kita yang belum begitu memahami. Itulah fungsinya yang sudah lebih memahami, untuk memberikan lagi pemahaman kepada orang yang belum begitu memahami. Jangan merasa diri bahwa kita sudah pintar. Saya kan ulang-ulang kali saya sampaikan, jangan kita merasa diri pintar. Jangan pintar merasa. Merasa pintar lebih baik kita pintar merasa. Tapi jangan merasa pintar. Merasa ini, rasa itu. Tapi dibalik aja, pintar merasa. Supaya semua kita dalam menjalankan tugas ini harmonis hubungan kita, baik dengan relawan maupun dengan masyarakat yang kita hadapi di lapangan. Oleh karena itu saya pesan, kita pintar-pintar berdiplomasi dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dari kita. Tidak perlu harus kita tunjukkan bahwa kita jago. Kalau memang kita sudah tahu, berikanlah penjelasan, pemahaman yang bisa mereka terima. Kira-kira begitu Pak ya? Sudah ada itu? Nah ya, sudah ada. Terutama nanti dihubungi saja ketua provinsinya, itu sudah dikirim semua. Karena tanggal 17 kemarin itu adalah publikasi baik di nasional maupun di tingkat internasional. Ini juga jadi masalah. Kita mau paksakan juga, dia saja memakan susah. Ya kan, serba salah. Tapi kalau memang kita mengakomodir dia dan dia memang betul-betul berjuang seperti yang saya katakan tadi, orang-orang yang terpanggil, jangan dijadikan permasalahan itu. Jangan karena dia tidak punya Android, tidak punya WA, kemudian kita sisihkan.
Ya kita kan bisa berhubungan secara langsung. Ya kan, kalau dia belum punya akun, buatkanlah dia akunnya. Kemudian daftarkan dia di WPK. Mudah kan? Nah, mudah semua. Jangan kita karena seperti tadi saya katakan, karena kita sudah lebih, udah saja orang seperti kamu tidak perlu dipakai di bidang ajaran. Dengan bahasa-bahasa begitu tidak perlu. Kira-kira begitu ya? Ya. Masih ada pertanyaan atau sudah? Ya, oke, terima kasih. Mungkin ini penyampaian saya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih bagi Bapak Ibu semua sebagai relawan. Kita harus semangat karena yang kita perjuangkan ini bukan hal-hal yang abal-abal. Ini jelas dan nyata. Semua ada dan kita bisa buktikan melalui jaringan elektronik sistem yang ada di WPK. Jadi bukan menghayal atau bermimpi di siang bolong. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Ustadz Jaizal. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita tutup dengan berdoa. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembacaan doa tersebut berakhir pula lah susunan acara kita pada hari ini. Demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga dengan adanya pertemuan singkat ini yang penuh makna ini meningkatkan rasa percaya diri kita semua menjadi relawan yang amanah, bertanggung jawab, dan dapat menaungi masyarakat dengan rasa penuh akan cinta tanah air Indonesia. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya mewakili panitia. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu tamu teristimewa kita pada hari ini. Dan saya sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu petinggi-petinggi IDA Indonesia yang telah meluangkan waktu berharganya untuk kita semua. Dan seterusnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua relawan yang berpartisipasi dalam mewujudkan kelancaran dan meriahnya pertemuan ini. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air bangsa dan bahasa yang satu, bangkit bersama, jangan kamu tertidur. Bangun, bangun, pemuda Indonesia. Pantaskah kamu lupa dengan sumpahmu? Tanah air bangsa dan bahasa yang satu, bangkit bersama, jangan kamu tertidur. Bangun, bangun, pemuda Indonesia.
tanah air bangsa dan bahasa yang satu. Bangkit bersama, jangan kamu tertidur. Bangun, bangun, pemuda Indonesia. Pantaskah kamu lupa dengan sumpahmu? Tanah air bangsa dan bahasa yang satu. Bangkit bersama, jangan kamu tertidur. Bangun, bangun, pemuda Indonesia. Pantaskah kamu menjejakkan kaki di bumi pertiwi dan menari di atasnya, merayakan ketamakan dan dirimu sendiri? Padahal sesungguhnya bukan darahmu yang tertumpah untuk Indonesia. Tidak setetes keringatmu pun menyumbang di sini. Jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih. Bangun!